You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez 3 kali patahkan kutukan saat disaksikan langsung Valentino Rossi, dedak terbawa hoki. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah berhasil mematahkan kutukan-kutukan lamanya di MotoGP 2025. Yang membuat ceritanya semakin menarik, setiap kali Marquez menaklukkan sirkuit angker baginya, selalu ada satu sosok legendaris yang hadir di paddock, Valentino Rossi. Apakah The Doctor membawa keberuntungan untuk mantan rival utamanya ini? Kemenangan terakhir Marquez di sirkuit Red Bull Ring, Austria, menjadi momen penting dalam musim MotoGP kali ini. Pasalnya, sejak Red Bull Ring resmi masuk kalender MotoGP pada 2016, Marquez belum pernah sekalipun mencicipi podium tertinggi di sana. Banyak yang menyebut sirkuit tersebut sebagai kutukan bagi The Ant-Man. Namun, segalanya berubah tahun ini. Dengan performa luar biasa dan ketenangan khasnya, Marquez sukses meraih kemenangan dominan dan yang menarik, keberhasilan itu disaksikan langsung oleh Valentino Rossi dari pit lane. Rossi hadir untuk mendukung tim miliknya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, serta para pembalap didikannya seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, hingga Francesco Bagnaia. Kemenangan di Austria bukan satu-satunya kutukan yang berhasil dipatahkan Marquez saat disaksikan Rossi. Sebelumnya, pada MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, Marquez juga tampil brilian dengan menyapu bersih sprint race dan balapan utama. Kemenangan itu menjadi yang kedua baginya di Mugello setelah kemenangan perdananya pada 2014, dan lagi-lagi, Valentino Rossi hadir langsung menyaksikan dari paddock. Bahkan jauh sebelum itu, di awal musim MotoGP 2025, Marquez juga memecah kebuntuan panjang di MotoGP Qatar. Ia berhasil mengklaim kemenangan di sirkuit internasional Losail, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak terakhir menang di sana lebih dari 1 dekade lalu, pada 2014. Dan ya, betul sekali, Rossi juga ada di sana. 3 momen besar, 3 sirkuit yang selama ini sulit ditaklukkan Marquez, dan di ketiganya, Rossi hadir langsung menyaksikan. Sebuah kebetulan? Atau mungkin ada sentuhan magis dari sang legenda? Bagi para penggemar MotoGP sejati, hubungan antara Marquez dan Rossi adalah bagian dari sejarah besar balap motor modern. Keduanya pernah terlibat persaingan panas, khususnya pada musim 2015 yang ikonik. Namun, waktu seolah menyembuhkan segalanya. Kini, Rossi telah pensiun sebagai pembalap dan fokus mengembangkan tim dan akademinya. Sementara Marquez, setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan adaptasi mesin, kembali ke performa terbaik bersama Ducati Lenovo. Yang menarik, meskipun tak lagi menjadi rival di lintasan, kehadiran Rossi tetap punya efek tersendiri bagi Marquez. Entah karena dorongan motivasi, atau hanya kebetulan belaka, setiap kali The Doctor menonton langsung, Marquez seakan mendapat energi ekstra untuk mencatatkan sejarah. Bahkan, tak sedikit penggemar di media sosial yang mulai menyebut Rossi sebagai Lucky Charm alias pembawa hoki bagi Marquez. Tagar seperti Rossi Effect dan Doctor of Luck sempat trending setelah kemenangan Marquez di Austria. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez tak secara eksplisit mengaitkan kehadiran Rossi dengan kemenangannya. Namun, ia sempat mengatakan bahwa bertemu Rossi di paddock selalu menjadi hal istimewa. Valentino adalah legenda. Bertemu dengannya di sirkuit selalu membawa atmosfer positif. Tapi tentu saja, saya tetap fokus dengan pekerjaan saya sendiri, ujar Marquez sambil tersenyum. Sementara itu, Rossi, dalam kesempatan terpisah, hanya memberikan komentar singkat soal performa Marquez. Dia cepat. Sangat cepat, ujar pria asal Tavolia itu sambil tertawa. Kalau dia terus seperti ini, musim ini bisa jadi miliknya. Dengan kemenangan beruntun dalam 6 seri terakhir dan performa yang semakin matang, Marquez kini menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Total 37 poin sempurna dalam 6 pekan beruntun menjadi bukti bahwa ia telah kembali ke puncak performa. Selanjutnya, para pembalap akan bertarung di sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang baru pertama kali digunakan dalam kalender MotoGP. Balapan ini dijadwalkan berlangsung pada 22-24 Agustus 2025. Akankah Rossi hadir lagi? Jika ya, maka para penggemar tentu tak sabar menanti. Akankah kehadiran The Doctor kembali membawa keberuntungan bagi Marquez? Atau justru kali ini kutukan baru muncul?
Yang jelas, kisah antara dua legenda MotoGP ini belum sepenuhnya usai. Mungkin mereka tak lagi bersaing sengit di lintasan, tapi interaksi keduanya tetap menyimpan daya magis yang memperkaya dunia balap motor. Dan untuk saat ini, tampaknya Marquez tak keberatan jika kutukan hanya bisa ia patahkan saat ada Rossi yang menonton. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Hasil MotoGP Austria, Marc Marquez akhirnya taklukkan sirkuit kekuasaan Bagnaia. Sirkuit Red Bull Ring, Austria, kembali jadi saksi drama penuh aksi dalam seri ke-13 MotoGP 2025. Minggu 17 Agustus. Dalam balapan 28 putaran yang berlangsung panas sejak awal, Marc Marquez akhirnya mencatat sejarah. Setelah bertahun-tahun gagal merebut kemenangan di sirkuit yang satu ini, The Baby Alien akhirnya berjaya dan bukan hanya sekadar menang, ia melakukannya dengan penuh gaya. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi sebagai pole sitter. Rider muda dari tim Aprilia itu langsung melesat setelah lampu start padam. Di belakangnya, 3 nama besar langsung menempel ketat. Marc Marquez yang start dari posisi 4, Francesco Bagnaia dari posisi 3 dan Alex Marquez yang sayangnya harus menjalani long lap penalti sejak awal. Aksi agresif sudah terlihat sejak tikungan ketiga. Bagnaia dan Marquez terlibat duel ketat memperebutkan posisi kedua. Pecco sempat unggul, namun di putaran kedua, Marquez berhasil menyalipnya kembali. Pertarungan klasik dua juara dunia yang tak pernah kehilangan tensi. Bezzecchi memimpin dengan margin sekitar 0,8 detik, namun tekanan dari Marquez terus meningkat. Gap sempat menyempit menjadi hanya 0,19 detik di lap ke-10. Bezzecchi sempat merespons dengan memperlebar jarak kembali, tapi jelas tekanan dari belakang tak bisa diabaikan. Petaka menimpa Jorge Martin, sang juara bertahan MotoGP, yang harus mengakhiri balapannya lebih awal setelah terjatuh di lap ke-13. Sementara itu, Pedro Acosta menunjukkan performa luar biasa dengan menyalip Bagnaia di lap ke-19 untuk merebut posisi ketiga. Bagnaia, yang tampak kesulitan menjaga ritme di paruh kedua lomba, akhirnya melorot ke posisi kelima. Peringkat keempat diambil alih oleh Fermin Aldeguer, rider muda yang tampil mengesankan sepanjang musim ini. Memasuki lap ke-19, Marc Marquez akhirnya menuntaskan misinya. Dengan manuver bersih dan penuh presisi, ia menyalip Bezzecchi untuk pertama kalinya dalam balapan ini. Meski MB72 sempat membalas dengan cepat, hanya butuh satu lap bagi Marquez untuk kembali mengambil alih pimpinan balapan dan langsung tancap gas menjauhkan lawan-lawannya. Bezzecchi mulai kehilangan grip dan performanya menurun. Fermin Aldeguer yang terus menjaga ritme, sukses menyalipnya di lap ke-23 untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marquez sudah tak terkejar dengan selisih hampir 1 detik dan terus mempertahankan dominasinya hingga garis finish. Balapan ditutup dengan kemenangan spektakuler Marc Marquez, kemenangan yang sangat bersejarah karena menjadi yang pertama kalinya ia menaklukkan Red Bull Ring sejak Austria kembali masuk kalender MotoGP pada 2016. Ini juga menjadi kemenangan ke-9 Marquez di musim 2025, sekaligus yang ke-6 secara beruntun. Fermin Aldeguer finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai rising star. Marco Bezzecchi menutup podium di urutan ketiga, meski sempat memimpin sebagian besar balapan. Kemenangan di Austria membuat Marc Marquez makin kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan total 418 poin, ia unggul sangat jauh 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang hanya mampu finish di posisi ke-10 di balapan ini. Francesco Bagnaia yang finish di urutan ke-8 mengumpulkan total 221 poin, duduk di peringkat ketiga klasemen. Di bawahnya, Marco Bezzecchi menipiskan jarak dengan 178 poin, berkat tambahan 16 poin dari finish ketiga. Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta berbagi angka yang sama, masing-masing dengan 144 poin, menandai persaingan ketat di papan tengah. Sementara itu, Fermin Aldeguer naik ke posisi 8 dengan 121 poin, disusul Johan Zarco, 114 poin, dan Fabio Quartararo, 103 poin, melengkapi 10 besar klasemen. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2025, dominasi Marc Marquez semakin terlihat tak terbendung. Kemenangan di Austria menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum habis, justru semakin matang dan mematikan. Kemenangan ke-9 musim ini dan pertama di Red Bull Ring adalah sinyal kuat bahwa gelar dunia ke-9 mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Sementara para rival harus mencari celah untuk menghentikannya, Marquez tampaknya sudah melaju di jalur yang tak terhentikan. MotoGP 2025 belum selesai,
Tapi sang maestro sudah menunjukkan siapa yang kembali menjadi penguasa lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Dingin seperti es, Marquez dan Rossi cuek tanpa sapa di sprint race Austria, netizen heboh. Dua legenda MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi, kembali jadi bahan pembicaraan hangat. Bukan karena aksi memukau di lintasan, tapi karena sebuah momen singkat namun penuh makna. Saat keduanya berpapasan tanpa sepatah kata pun menjelang sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, Spielberg. Dalam cuplikan video berdurasi kurang dari 10 detik, terlihat Marc Marquez berjalan melewati Valentino Rossi di area pit lane. Saat itu, Rossi tampak baru kembali dari trek setelah menyempatkan diri memantau performa dua pembalap timnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yakni Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Namun, yang menjadi perhatian bukanlah siapa yang datang dari arah mana, melainkan bagaimana dua tokoh besar MotoGP itu saling menghindar pandang. Seolah dua orang asing yang belum pernah berbagi panggung kejayaan bersama. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman, bahkan tidak ada kontak mata. Keduanya hanya melengos, seperti sedang menghindari kenangan masa lalu yang terlalu pahit untuk dibicarakan. Tak butuh waktu lama, video itu langsung viral. Para penggemar MotoGP, baik yang sudah mengikuti rivalitas keduanya sejak dekade lalu maupun yang baru mengenal, langsung menyerbu kolom komentar. Admin ini lo ya, doyan masak-masak, tulis salah satu warganet, mengomentari cara akun MotoGP menggiring momen itu jadi drama sinetron padek. Asing banget, kayak gak pernah pelukan-pelukan saja, timpal netizen lain dengan nada menyindir, merujuk pada masa-masa sebelum konflik 2015 yang memperlihatkan kedekatan keduanya. Sementara komentar lain menyebut, kameramennya lagi masak bumbu ikan ini, menyiratkan bahwa sang kameramen pun tahu betul bahwa momen canggung itu layak untuk dijadikan tayangan utama. Momen ini tak pelak membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Konflik panas antara Rossi dan Marquez sejak MotoGP Malaysia 2015. Kala itu, Rossi yang tengah bersaing sengit dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, dalam perebutan gelar juara dunia, menuduh Marquez sengaja menghalangi dirinya dan membantu Lorenzo. Tuduhan itu bukan hanya memanaskan suasana di atas lintasan, tetapi juga memecah opini publik serta penggemar MotoGP ke dalam dua kubu besar, tim Rossi dan tim Marquez. Insiden di Sepang itu bahkan membuat Rossi harus start dari posisi paling belakang di balapan terakhir musim itu di Valencia, yang akhirnya membuat Lorenzo mengunci gelar juara dunia 2015. Sejak saat itu, hubungan Rossi dan Marquez tak pernah kembali seperti dulu. Tidak ada lagi senyuman hangat di podium, tidak ada lagi pelukan juara. Yang tersisa hanyalah ketegangan dingin yang terus membekas hingga kini, bahkan setelah Rossi pensiun dari dunia balap pada akhir musim 2021. Dalam wawancara dengan kanal olahraga DAS bulan lalu, Marc Marquez sebenarnya sempat ditanya tentang kemungkinan berdamai dengan sang rival. Ketika sesuatu tidak bergantung sepenuhnya pada satu orang, Anda tidak bisa berkata, "Ya, saya tertarik untuk berdamai," ungkap Marquez. Untuk memperbaiki hubungan seperti ini, dua orang harus sama-sama mau memaafkan dan move on dari masa lalu. Pernyataan itu seakan menunjukkan bahwa dari pihak Marquez, masih ada ruang untuk rekonsiliasi, namun jalannya tidak mungkin hanya dari satu sisi saja. Sementara dari kubu Rossi, hingga kini belum ada pernyataan terbuka mengenai wacana berdamai. Rossi lebih sering memilih diam atau menjawab secara diplomatis setiap kali pertanyaan itu muncul di wawancara. Mau tidak mau, selama Marc Marquez masih aktif membalap dan Valentino Rossi masih menjadi bos tim VR46, momen-momen pertemuan seperti ini akan terus terjadi. Entah di pit lane, ruang jumpa pers, atau podium tim. Dan setiap kali itu terjadi, publik akan selalu mengingatkan mereka tentang kisah lama yang belum tuntas, seperti luka lama yang sengaja diusap ulang agar tetap terasa. Namun bagi MotoGP sendiri, dinamika seperti ini justru menjadi bumbu penyedap. Tak bisa dipungkiri, drama di luar lintasan kadang sama menariknya atau bahkan lebih menarik dari duel sengit di atas aspal. Balapan utama MotoGP Austria 2025 akan berlangsung malam ini dan bisa disaksikan langsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apakah akan ada momen balas dendam di lintasan? Atau mungkin kejutan lain yang akan viral minggu depan? Yang jelas, Marquez dan Rossi mungkin sudah tidak satu lintasan lagi, tapi cerita mereka belum selesai.
under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Sprint Race MotoGP Austria 2025, Marc Marquez juara, Bagnaia gagal finish karena masalah motor. Drama terjadi di Sprint Race MotoGP Austria 2025 yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Sabtu, 16 Agustus 2025. Di tengah pertarungan sengit antar pembalap papan atas, Francesco Bagnaia harus menelan pil pahit setelah gagal menyelesaikan balapan akibat masalah teknis pada motornya. Sementara itu, dominasi Marquez bersaudara kembali terlihat dengan Marc Marquez tampil sebagai pemenang, diikuti sang adik, Alex Marquez, di posisi kedua. Begitu lampu start padam, Alex Marquez langsung melesat dari posisi kedua dan menyalip Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position. Aksi agresif Alex di tikungan pertama langsung membuatnya memimpin jalannya balapan. Bezzecchi, yang sebelumnya terlihat kuat di sesi kualifikasi, justru kehilangan momentum dan posisinya terus terancam oleh pembalap lain di belakang. Di barisan depan, Marc Marquez yang start dari posisi keempat juga tampil impresif. Tanpa menunggu lama, ia langsung merangsek ke posisi kedua dan menempel ketat sang adik. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang juga memulai dari barisan depan, tampak mulai kehilangan kecepatan sejak lap awal. Tanda-tanda adanya masalah pada motor Bagnaia sudah terlihat sejak lap-lap awal. Posisi pembalap Ducati tersebut perlahan turun dan ia tampak kesulitan mempertahankan kecepatan. Hingga akhirnya, setelah menyelesaikan 8 putaran, Bagnaia terpaksa keluar dari balapan. Belum ada pernyataan resmi dari tim mengenai kerusakan teknis yang dialami, namun dugaan sementara mengarah pada masalah mesin yang membuat motornya tidak bisa melanjutkan lomba. Kegagalan finish ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia, yang sedang berjuang mengejar ketertinggalan di klasemen. Ia saat ini berada di posisi ketiga dengan 213 poin, tertinggal jauh dari dua rival utamanya, Marc Marquez, 393 poin, dan Alex Marquez, 270 poin. Ketidakberuntungan ini tentu membuat peluangnya untuk merebut gelar juara dunia 2025 semakin berat, terutama di tengah performa solid para Marquez bersaudara musim ini. Balapan yang semula dipimpin oleh Alex Marquez perlahan mulai berubah arah ketika Marc Marquez mulai meningkatkan ritme balapnya. Saat balapan menyisakan 5 lap lagi, Marc sukses mengambil alih posisi terdepan dari Alex lewat manuver bersih dan tak terbendung. Sejak saat itu, Marc ini tak memberi peluang bagi siapapun untuk mengejarnya. Pengalaman dan kecermatan Marc dalam menjaga ban serta membaca jalannya balapan sekali lagi terbukti menjadi senjatanya. Ia berhasil mempertahankan keunggulan hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Austria 2025. Ini menjadi kemenangan sprint ke-12 bagi Marc musim ini, yang semakin memperkokoh dominasinya di klasemen. Di belakang duo Marquez, kejutan datang dari Pedro Acosta yang sukses menyalip Bezzecchi dan meraih podium ketiga. Acosta, yang musim ini menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai pembalap muda, kembali membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan di jajaran papan atas MotoGP. Bezzecchi sendiri harus puas finish di posisi keempat meskipun memulai balapan dari pole. Performanya yang kurang stabil di sprint race menunjukkan bahwa ia masih perlu meningkatkan konsistensi jika ingin bersaing dalam perebutan gelar juara. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mengumpulkan total 393 poin, menjauh dari Alex Marquez yang mengoleksi 270 poin. Kemenangan di Austria semakin memperkuat status Marc sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini, terlebih dengan konsistensinya dalam mengumpulkan poin di setiap seri, baik dalam sprint maupun main race. Sementara itu, Pedro Acosta yang kini secara konsisten finish di posisi 5 besar, makin mendekati posisi 4 besar klasemen. Jika tren positifnya berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap muda ini akan mencuri perhatian lebih besar di paruh akhir musim. Bagi Bagnaia, kegagalan di Austria menambah panjang daftar hasil kurang maksimal musim ini. Setelah musim 2023 yang gemilang dan 2024 yang naik turun, ekspektasi terhadapnya di 2025 sangat tinggi. Namun, serangkaian kendala teknis dan kurang konsistennya performa membuatnya kesulitan menjaga ritme. Dengan selisih 180 poin dari Marc Marquez, tantangan Bagnaia menjadi sangat berat untuk mengejar gelar juara dunia. Ia harus tampil sempurna di setiap seri tersisa dan berharap pesaingnya mengalami hasil buruk, skenario yang semakin kecil kemungkinannya jika melihat performa Marc sejauh ini. Sprint Race MotoGP Austria 2025 menjadi saksi nyata dominasi Marquez bersaudara. Marc dengan pengalaman dan ketenangan, Alex dengan agresivitasnya, keduanya menjadi kombinasi mematikan bagi rival-rival mereka. Sementara itu,
Kegagalan Francesco Bagnaia menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik pun tidak bisa lepas dari drama dan nasib buruk di lintasan. Masih ada beberapa seri tersisa sebelum musim berakhir, dan seperti biasa, MotoGP tak pernah kehabisan kejutan. Tapi satu hal pasti, untuk saat ini, Marquez bersaudara adalah raja di lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.